bukti. Kubur ibu. Harus apa bapak? Rame. Lagi ke toilet? Iya. Iya. Standarnya apa? Yang salah. Ibu silakan ya. Iya. Ibu maunya dipangku kali sama Jimat. Cek. Yo. Yuk duduk. Ibu sendiri. Ini ibu sama anak. Bapak sendiri? Sendiri? Yuk, coba cerita dulu. Gimana ceritanya sampai ke RDAY? Yang tahu ibu dulu atau anaknya? Ibu yang tahu, ya. Ayo, tinggalnya di mana? Ibu dari Tasikmalaya. Ayo coba cerita. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu dari Tasikmalaya. Waktu ibu tahu dari Pak RDAY itu begini Pak ceritanya. Kan ibu tadinya mau ke orang pintar ya. Telepon buat anak ibu yang sakit. Terus kata orang pintar itu, oh lagi nggak ada di rumah. Tahu-tahu Mic-nya mana? muncul. Deketin mic-nya. Tahu-tahu muncul. Ada ini. Apa tuh nama itu? Yang YouTube Pak RDAY. Aduh, ibu tuh menarik. Terus ibu lihat, terus ibu tuh lihat terus. Apa yang menarik dari RDAY kalau boleh tahu? Itu, ini apa tuh namanya, ilmu Pak RDAY yang mengajarkan. Ini yang gundah, gelisah semuanya itu, ajarannya bagus gitu. Terus, tajir melintir katanya begitu. Kok semuanya ada di sini? Jadi ibu nggak jadi ke sana. Berarti kata ibu, jangan ini udah takdir Allah nih harus kapan-kapan bisa ketemu sama Pak Haji. Ibu bilang begitu. Ya alhamdulillah Pak, ibu menjalani, ibu coba gitu ya, ibu mencobain mandi malam, terus senyum, 41 kali sholat tahajud, hajat, terus ibu baca Yasin. Ibu matanya agak kelihatan kalau bahasa Arab kecil-kecil gitu harus dioperasi kali, tapi puras gitu. Tapi kalau bahas itu apa Yasin, surat itu apa tulisannya Latin, ibu kebaca. Ibu bacanya dari Yasin gitu sampai subuh. Terus apa lagi ya nih? Ibu ke orang pinter mau sekolah. Mau sekolah ke orang pinter. Oh, mau mondok. Bukan. Kan mau nanyain gini lah, ibu kan punya masalah ini. Orang tua udah meninggal, ibu tuh udah tua juga ya, tapi orang tua udah meninggal udah lama. Berapa tahun? Dari 2011 gitu sampai sekarang. Terus ibu punya adik. Kalau orang tua meninggal kan ada gila peninggalan orang tua. Hak itu ya, hak waris harus dibagi gitu kan. Itu kan udah kembali lagi sama Allah gitu ya. Rezeki dari Allah gitu. Tapi adik sampai sekarang tidak mau itu, nggak dengar kata kakaknya kayak begitu. Nggak mau dibagi. Iya, nggak mau dibagi. Terus kata temannya anak ibu, oh ibu itu aja ke Garut katanya gitu. Masih saudara sama teman anak ibu ada di Jawa gitu ya. Pesen dodol ke Garut? Bukan. Oh bukan. Pesan ini. Oh domba Garut.
ada yang pintar katanya gitu. Oh, udah Anak ibu kan pintar. kerja di toko elektronik ya. Dia itu temannya gitu. Nah, di sana ada, nanti bisa katanya gitu, bisa buat supaya adiknya jadi apa ya, jadi inilah nggak keras lagi sifatnya gitu, supaya agak nggak keras kepala kayak gitu. Jadi ibu ya tadinya mau seperti itu, tapi alhamdulillah ibu tuh senang kok Pak. Lalu dilihat terus sama ibu, ibu nggak berhenti dilihat terus setiap hari. Terus sampai Ibu tinggal di dijalanin rumah sama Iya. siapa saja? sama anak ini, Sama anak. Neng, Berdua, sama suaminya, suami. sama kakak ibu, sama kakak yang harus diurus karena dia itu cacat itu nggak punya apa ya cacat ya kalau di sekarang bilang tuh disabilitas mungkin begitu. Apa? Kan orang lemah jadi nggak punya istri, nggak punya anak, nggak ada orang tua, siapa lagi kalau yang ngurus kalau bukan dari ibu yang perempuan gitu kan, dari pihak perempuan gitu. Iya, Ibu kegiatannya apa? ibu rumah tangga aja. Waktu masih agak muda mas kerja di sini di Jakarta aja jadi suster gitu ngurusin lansia begitu. Karena udah tua, Udah tua. udah ini udah sering ya udah banyak yang dirasa begitu. Jadi enggak Usia itu berapa, lagi. Ibu? 61. 61. Iya. Anaknya berapa? 3. Marika. Neneng anak nomor 1, Nomor 1, nomor 2 di Jawa, nomor 2 di Jawa. nomor 3 ada di kerja di pabrik Malaysia. Sudah keluarga semua berarti? Iya, udah. Sudah berkeluarga semua? Enggak, yang nomor 2 belum. Yang ini Yang nomor 1 sudah. udah, tapi udah janda sekarang. Tinggal sama ibu? Ibu balik lagi ke saya, tadinya di Bekasi dia. Ibu hajatnya apa? Hajatnya ingin ini, apa ya, pengen adik itu jadi nggak keras gitu Pak. Maksudnya kalau diajak solusi sama kakaknya gitu ya, sama saudara. Adik kandung ibu Iya, yang serumah Iya, yang sakit disabilitas itu. bukan itu kakak. Oh, itu kakak kandung Ya, ibu. Iya, kakak kandung. Kalau adik ibu masih normal. Sehat ya normal. Tapi dia sering bersih tegang sama ibu. Iya, karena ya maklum aja ya Pak, barangkali dia itu suka minum gitu, minum-minuman keras. Oh iya, mabok-mabokan. Nah begitu, jadi kan susah ya Pak ya, sifat seperti itu jadi gimana ya? Biasanya kalau orang suka minum-minuman rezekinya banyak, Bu. Loh, bagaimana banyaknya Pak? Iya, karena kan dia menghayal. Oh iya benar Pak, berhalusinasi, iya benar. Iya kalau bicara ngatur, pinter, tapi dia Kerja sama perusahaan minuman. Di endorse. Tapi bukan kriminal. Aduh kan. Tapi kita harus dengar dia, tapi dia nggak mau solusi bersama tuh nggak mau. Semua Pak. orang Bu kalau minum minuman keras, Iya. dia nggak bakal mau Oh, dinasehatin. iya, Pak. Maunya omongan dia kita dengerin. Emang iya. begitu. Iya. Emang dibuat sama pabrik minumannya begitu. Iya Pak, jadi ada yang putus sarafnya. Nanti tugas kita nyambungin Bu. Gitu. Nanti saya ajarin cara Oh, nyambungin. iya Pak. Ya, alhamdulillah. Orang yang suka minum minuman biar dia normal. Orang yang narkoba biar dia normal. iya. Orang yang biasanya main judi online biar dia Biar normal. enggak. Yang orang yang suka main game online. Iya. Pokoknya yang nama online tugasnya kita di Iya, sini. iya, Pak. Karena ini Alhamdulillah. adalah mantan. Iya. Anaknya hobinya main game online. Tapi sekarang udah bagus. Iya. Apa bedanya game online, judi online? Sama lah. Iya. Pacaran online ya. Iya. Iya, ada itu ya. Ada. Tau gak pacaran online? Maunya lihat jodoh. Ngechat jodoh online. Apa sih namanya? WeChat. Iya. Apa? Hah? Micet. Micet. Pengalaman Haji Markel. Saya juga nggak tahu namanya apa. Micet. Iya. Hmm. Ngechat. Terus apa lagi Bu? Udah itu Pak. Boleh. Mbaknya apa? Jauh-jauh nganterin mamahnya. Kalau saya itu Pak pengen kayak raya tajil melintir biar bisa ngebeli
tanah yang susah sama om dijual bagi-bagi warisan, saya yang beli aja gitu. Oke, mbaknya apa sehari-hari? Sekarang saya udah nggak kerja semenjak jadi janda. Semenjak jadi janda. Saya Udah nggak bisa setuju. kerja. Saya setuju. Mbaknya jangan bekerja. Iya enggak. Nggak usah. Iya, langsung sama Allah aja kerja. Lah, iya. Saya udah lakuin Pak yang 10 itu, Udah. alhamdulillah. Iya, ngaji 30 juz 3 hari. Alhamdulillah. Sholat malam. Pokoknya 10 itu Pak Haji. Mbaknya usianya berapa sekarang? 35. 35. Anaknya berapa? Belum punya. Waktu itu Wow. keguguran. Berarti alat kelaminnya masih ori dong. Alhamdulillah. Periksa dulu. Jangan. Jangan. Coba keker dulu. Dikeker. Alat kelamin masih ori gak? Dikeker. Wow, Pak Haji. Luar biasa, Pak Haji. Tipis. Pulen. Apa? Apa komennya, Boy? Begitu Pak Andi Marco ambil kekeran, saya langsung tutup makan. Bos, yang komen-komen kasih 1 juta deh, Bos. Apa 10 juta? 10 juta biar semangat. Kirim rekening. Pokoknya yang komen-komen kirim rekening. Itu alhamdulillah. Kasih 10 juta, Bos. Alhamdulillah. Ini yang suka nonton YouTube ibu atau mbaknya? Dua-duanya Pak. Ah, Tadinya ibu subscribe ketawa-ketawa sendiri. Bener. Ibu, iya, anak. kalau nonton YouTube Tapi ketawa-ketawa. tertarik anakku. Apa? Tertariknya di sini lagi kemarin. Deketin mic-nya. Oh iya. Anak ibu inilah susah ya. Terus tertariknya gini, ada yang itu Pak Haji. Apa itu yang apa tuh, Nek? Apa itu namanya tuh? Lupa. Coba inget-inget dulu. Udah nenek-nenek sih. Ya. Ya pokoknya pas lama-lama kan tertarik. Terus tertariknya karena baca Al-Quran 30 juz. Saya pengen coba orang aja bisa, saya pengen gitu. Biasanya kan saya paling 1 hari 1 juz gitu. Pengen nyobain. Terus saya alhamdulillah bisa 3 hari. 3 hari 30 juz. Kan startnya dari jam 12:30 ya, habis selesai mandi 00 terus senyum kan pas Iya. sekali, terus 12:30 sampai matahari terbit. Ya. Itu 3 hari alhamdulillah Ya. selesai gitu. Ternyata bisa gitu. Alhamdulillah itu yang bikin saya pengen nyoba teh. Karena itunya ngaji Al-Quran nggak ada pikiran apa-apa itu. Terus alhamdulillah karena Pak Haji gitu. Saya jadi bisa ada motivasi buat hatam Al-Quran 3 hari. Wow. Alhamdulillah. Tadinya itu bener-bener enggak paling- ya. Tadinya paling 1 Boro-boro Ramadan ya. Saya alhamdulillah setiap hari mah ngaji Pak Haji. Ya tapi selalu. enggak mungkin kan. Enggak mungkin 3 hari, enggak, paling 1 hari 1 juz atau Ramadan paling khatamnya Ramadan gitu ya kan. Ini benar-benar 3 hari Pak Haji, ini juga sekarang lagi ngulang lagi gitu. Ya udah mau kedua gitu. Bisa gitu alhamdulillah gitu. Saya ya Allah bisa gitu. Karena Pak Haji gitu saya yakin bisa. Karena itu saya penasarannya. Coba mbaknya baca Qur'annya 12 juznya semalam dari jam 00 sampai matahari terbit. 12 juz. Itu hari pertama saya itu 12 juz. Ya udah. Terus 12 juz. Terus 12 juz. Nah Pak Haji saya mau nanya, itu biar cara lebih cepatnya gimana ya? Ajarin. Bos, ajarin biar caranya cepat. Yang paling cepat Baca Qur'annya. Suaranya Nih dengerin nih. Terus yang paling cepat. Ini dengerin. Nah ini namanya Ustadz Bondas. Bondas tau gak Ustadz Bondas? Kalau orang Jawa bilang Ustadz Bondas tuh. Kalau di Amerika namanya James Bond. James Bond. Yang ada di belakang Atau film Megeper. Ayo Ya, Megeper. tapi kalau sudah 10 tinggal ke tambah 2 juz itu. Bapak ntar dulu gak apa-apa ya. Dengerin dulu ya. Megeper Sudah- lagi mau nerangin sudah luar Megeper. biasa. Jadi itu sampai subuh selesainya apa jam matahari terbit. terbit matahari. Iya. Ya. Jadi kalau bacanya, tekniknya kita punya nada dasar. Ada nada dasar ya, cara Iya. nada dasar kalau nyanyi itu kan ada notnya Iya, itu. iya. Mau lagu rock, apa duster, Iya. Apa? oh duster lagunya. Jadi ngukurnya pakai kuku apa pakai apa? Ukurannya kita
bagaimana 1 menit itu targetnya, 1 menit itu bisa 1 halaman, ukuran 1 muka. 1 muka, Satu lembar mukanya bolak-balik. siapa? Jadi melatihnya pakai ayat yang hafal, contohnya surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Jadi inna a'toina kal kautsar kalau dituliskan 1 baris lebih sedikit, anggap aja 1 baris. Nah, kalau kita mau targetnya 1 muka itu 1 menit, berarti baca inna a'toina selama 1 menit harus bisa sampai 15 kali. Ukurannya gitu, ngukur gitu. Kalau kita sudah bisa itu kita jadikan patokan, jadi nada dasar. Kita kan tidak mungkin baca 12 juz, bacanya seperti ngajari anak-anak TPA. Inna a'toina kal kautsar. Lama. Lama, nggak mungkin. 1 juz saja sudah capek kalau bacanya begitu. Maka kita bacanya dicepatkan ketukannya. Ketukannya sama. Jadi 2 ketuk, 4 ketuk ukurannya gitu kan. 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan. Jadi ngetuknya lebih cepat atau ngetuknya lambat. Jadi bacanya inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kok hanya dapat 10, 1 menit, berarti harus ditambah lagi, dipercepat lagi. Dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau ini bisa dapat 15 kali, syukur lebih, maka nada dasar seperti ini yang kita pakai kebaca ke Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau di cepet lagi, kurang cepet. Latihan terus latihan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Satu baris, 1 tarikan nafas. Nah, terus yang kedua, bacanya tidak harus keluar suara yang keras. Enggak. Berbisik tapi masih keluar desisnya. Iya, masih desis. Papa enak. Desis. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. 1 bisa lebih cepat, yang kedua hemat energi. Kalau ngantuk, jangan sedia kopi di depan kita. Langsung jalan ke dapur dulu. Berdiri dulu melangkah. istirahatnya sambil melangkah ke dapur. Bikin kopi. Bikin kopi dulu. Jadi nggak ngantuk. Tapi kalau kita kopi udah disediain di situ, ngantuk. Minum. Alhamdulillah saya nggak ada ngantuk sama sekali. Nggak ngantuk sama sekali. Tidurnya jam berapa? Usahain banyak kalau ngaji biar cepet, bisa nggak pakai BH ngajinya? Lo pakai BH gak kalau ngaji? Bisa Pak. Hah? Kalau lagi tidur mah enggak dibuka. Gue mau tuh, gue mau. Kan nggak boleh Pak. Abang nggak Kalau lagi boleh. tidur kan nggak boleh, harus biar sehat. Karena kalau kita ngaji pakai BH, napasnya nggak teratur. Itu dari kemarin enggak? Ini nggak napas. Aduh. Kalau tidur nggak bisa pakai BH Pak Haji. Oh iya. Kan nggak boleh. Oh nggak boleh. Kayak Nggak tidur boleh nggak kalau boleh tidur pakai pakai lampu. BH jadi repot. Saya setuju itu. Udah kewajiban itu, udah menyadari. Iya biar nggak ada kanker payudara gitu Pak. Kesehatan. Iya, makanya orang zaman dulu, neneknya ibu, neneknya saya, neneknya Haji Marko, neneknya bapak ini, nenek bapak. Itu zaman dulu nenek kita itu BH-nya kendor. Ya, BH-nya kendor. Makanya dia nggak pada punya cicilan.
Tapi sekarang wanita sekarang BH-nya ketat. Akhirnya cicilannya ketat. Habis bayar cicilan motor, cicilan mobil. Habis bayar cicilan mobil, cicilan rumah. Habis itu cicilan arisan. Habis ini cicilan kartu kredit. Iya jangan. Saya nggak setuju. Cicilan panci. Panci juga nggak mau. Ya nggak mau. Nggak boleh. Saya nggak setuju pakai BH ketat. Kenapa? Karena Haji Marco nggak bisa lihat. Keker. Coba pakai BH gak mbaknya? Mbaknya pakai, kalau ibunya enggak. Maunya saya mbaknya yang nggak pakai, ibunya biar aja pakai yang ketat. Ibunya usia berapa ibunya? 61, wajib pakai yang ketat. Mbaknya baru 35, pakai yang kendor. Kalau bisa copot BH. Biar kita neranginnya gamblang. Aduh, si bapak senyum. Bapak usia berapa pak? 6 lebih. 60 lebih. Ya. Pas agresi Belanda ya pak? Coba gimana ceritanya mbaknya sama ibu kok maksain dari Tasikmalaya berangkat ke RDAY? Apa yang bikin ambisi ibu dan mbaknya? Yang pertama pengen sowan sama Pak Haji, sama semua Pak Marco semuanya. Terus apa namanya itu? Pengen kaya raya tajir melintir gitu Pak Haji, pasti bisa saya. Pasti. Kasihan mama itu adiknya kayak gitu kan, mending saya aja yang beli gitu. Saya aja yang beli. Ini saya beli 3 kali lipat, bismillah, kan Allah mah kaya raya. Gak ada yang gak mungkin buat manusia. Tinggal saya bikin takjub Allah dengan ibadah saya gitu. Cara saya kerja, otak saya sekarang kayak gitu. Saya kerja aja sama Allah, bikin Allah takjub. Dengar ayam berkokok pas tahajud kan, berarti malaikat lagi turun. Hadir. Terus kirim Al-Fatihah buat malaikat, buat Rasulullah, baginda Rasulullah gitu. Jadi saya kayak gitu aja sekarang. Biar mama kasihan udah tua, masa masih pusing mikirin kayak gitu kan. Setuju. Saya aja yang beli gitu. Dari Allah langsung gitu Pak Haji. Neng bilang begitu, kata ibu. Gak apa-apa. Iya. Tapi syaratnya kalau ngaji jangan pakai BH. Jangan pakai celana dalam. Dicopot semuanya biar nggak ganggu. Saya maunya fokus ke Allah. Iya Pak Haji. Kok gitu Pak Haji? Karena kan kalau orang meninggal kan nggak ada yang pakai BH, ada nggak? Orang meninggal ada yang pakai celana dalam? Nggak ada. Ibu, nah saya setuju ibu, tapi saya belum setuju sama anaknya. Karena anaknya masih pakai BH, masih pakai celana dalam. Kalau mau tidur jangan pakai BH. Jangan. Ya. Jadi syaratnya itu doang Pak Haji? Ya, BH-nya titipin Haji Marco. Iya biar gak ngantuk. Bu, apa yang bikin ibu kok cocok sama ilmunya RDAY sampai nonton YouTube mulu tiap hari? Apa yang bikin ibu cocok YouTube-nya RDAY? Udah saya ngomongnya jorok, kan udah saya ngomongnya frontal. Kok ibu cocok sama YouTube saya? Soalnya kan ini kan tentang agamanya tuh bagus. Udah emang manusia kan harus mau yang lebih baiknya kan ya emang seperti ini gitu. Ibu tuh senang. Terus nggak harus bilang kepada yang itu yang orang pintar kan kita nggak tahu. Tapi Pak Haji itu bagus. Menurut agama bangun malam. Terus sholat tahajud. Senyum dulu. Sholat tahajud. Terus hajat. Baca Quran. Sampai pagi. Terus ini juga sifat 18 jangan dilanggar tuh. Alhamdulillah saya selama ini nggak pernah mendengar ada yang bilang begini Pak. Jadi aduh ini benar-benar udah takdir dari Allah, ini petunjuk. Ibu bilang begitu, ibu bangga gitu Pak, bilang sama ibu, sama anak, bilang sama bapaknya. Oh jadi yang tahu duluan ilmu RD ibu dulu? Iya, selama ini kenapa nggak dari dulu kata ibu begitu. Ibu begitu ya. Bagus banget, jadi Pak Haji tuh ilmunya bener-bener udah bener-bener ya
semua manusia jadi lebih baik gitu Pak Haji. Rajin sholat, rajin ibadah, terus sholat qobliyah ba'diyah jangan bolong. Nggak Itu boleh. kan bagus Pak Haji. Itu benar-benar. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, pasti kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, pasti mobilnya cicilan. Kalau dia punya rumah, pasti rumahnya cicilan. Kalau dia kerja, pasti SK-nya disekolahin di bank. Pasti. Kalau dia punya perusahaan, pasti punya utang perusahaannya. Walaupun dia punya kantor, rukonya berjejer. Yang kerja satu keluarga, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. 6 bersaudara kerja di situ. Pasti punya cicilan. Pasti. Begitu. Jadi gimana dong caranya? Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Karena sholat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung apa? Burung males. Orang tahu punya sayap. Dari situ ke situ 1 menit terbang. Ini malah jalan. Motor cicilan. Rumahnya di klaster tapi cicilan. Rumahnya di perumahan elit yang dijaga sapam tapi rumahnya cicilan. Rumah tetangga temboknya dempet. Teresnya dempet. Emang ada? Ya nggak boleh lah. Katanya jadi manajer, katanya jadi kepala bagian, katanya jadi direktur, tapi rumahnya dempet. Katanya mobilnya Pajero, tapi sama tetangga dempet. Atapnya 1 genteng. Aduh, nggak boleh. Karena nenek ibu, neneknya mbaknya, nenek bapak, nenek saya, neneknya ini, rumah tetangga sama rumah nenek kita pisah. Halamannya luas. Ini kenapa ke cucunya baru sampai di cucu atau baru sampai di anak udah dempet. Nggak mau saya. Begitu. Jadi ibu paksain lakukan yang tidak wajar. Taklukin adiknya biar tidak mabok-mabokan. Biar adiknya tidak narkoba. Apa tuh obatnya? Kasih air cebokan alat kelamin ibu. Jadi ibu cebok alat kelamin ibu bangun tidur. Nah, air cebokannya ditampung buat masak nasi. Bikin nanti nasi uduk. Bikin nasi liwet. Bikin nanti nasi gemuk. Buat ungkep ayam. Nanti ibu kasih dia. Nih makan nih. Nanti dia makan. Terus. Paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Buat bikin kopi. Buat bikin teh. Sambil ibu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Adik kandung saya namanya Bin. Nurut, manut, katut, sayang. Tidak lagi narkoba. Tidak lagi minum minuman keras. Tidak lagi main judi online. Tidak main lagi game online. Tidak main lagi seks online. Emang ada? Ada. Pokoknya semuanya sekarang udah online. Gitu. Tiap hari. Bikin bubur kacang ijo. Bikin cincau. Bikin talem. Nanti buat ngerebusnya pakai air cebokan. Bikin pisang rebus. Nanti ngerebus pisangnya pakai air cebokan. Manjur gak? Manjur bu. Ini ibu tahu pisang. Ngerebusnya pakai apa? Air cebokan. Yang makan siapa? Marco. Pokoknya Haji Marco setia sama saya. Iya, jadinya damping terus. Iya, pendamping saya. Soalnya kan nih, saya rebus dan dia nggak pernah makan. Makanya dia jauh mulu dari saya. Iya, karena dia nggak mau makan ke sini, ngeri dia. Pas ini ngerebusnya pakai air cebokan alat kelaminnya Haji Dwi Susanto. Pasti. Nah kalau Haji Marco mau. Makanya dia deket saya terus. Kedua, ibu sama mbaknya sama bapak
paksain ikut sayembara RDAY. Kita lagi bikin sayembara. Udah ada 16 orang nih. Siapa yang meraktekin ilmu RDAY 10 item, tunai 10 miliar dari saya. 10 item, 1, bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi pakai pandan, sholat tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat tobat yang 68 kali nggak bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Tunai dari saya 10 miliar. Maunya saya jangan lama-lama, minggu-minggu ini aja. Berarti langsung ke Pak Haji? Iya, Ibu Abah, Mbak aja kasih nomor rekeningnya ke saya. Terkabul, langsung saya transfer 10 miliar tiap bulan. Ada di YouTube tunai. itu tuh Pak. Aduh ini ada sayembara 10 miliar. Sayembara. Saya lagi nyari tumbal kurang 2. Kayaknya ibu sama anaknya masuk nih. Tumbal rezeki Pak Haji. Rezeki nomplok. Ikut aja Bu, sayembara ini udah ada 16 orang kok. Gampang daripada kita kerja. Kerja udah disirikin sama temen kerja. Udah disirikin sama partner kerja. Udah kita kejar-kejaran sama waktu. Berangkat pagi pulang sore. Ibadah nggak bisa. Kenapa nggak kita jadi pelayan Tuhan? Pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu coba kerjain yang 10. Cuma ibu mau tanya nih Pak. Kenapa ibu semangat udah. Tapi kan merasakan itu apa tuh ya. Deketin mic-nya. Nah, ada sholat yang ini kadang lemes itu kenapa ya Pak? Kakinya ibu. Bu, setan itu nggodain Bu. Ibu juga gini, ini setan nih pasti nggodain ibu. Saya lagi fight sama setan Bu lagi. Karena setan godain. Gimana caranya tamu-tamu RDAY tidak dapat cair 10 miliar. Jadi setan godain. Makanya ibu terus jalan. Pegel teh jalan dulu jalan kan wudhu lagi tuh. Kentut wudhu lagi enak tuh Pak. Jadi kan hilangkan tuh lemesnya gitu. Jadi dari diri sendiri tuh harus menghilangkan setan itu begitu Pak. Ya, jadi karena kita udah kerja sama setan. Jadi setan yang diganggu apa Bu? Nomor 1, ekonomi. Kalau ada ekonominya bagus, dan naik. Ribut pasangan. Kita nih waktu datang nih Bu, suami istri kita datang, baik. Pas suaminya mau berangkat kerja, bisa ribut. Bisa cemburuan, bisa kita salah ngomong suaminya, bisa kita salah. Heran akhirnya ribut. Harusnya kita mau dapat duit minimal ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta misalkan. Jadi enggak. Akhirnya kita miss. Janganlah lawan tuh setan. Caranya apa? Kalau ada godaan, ibu langsung begini Bu. Roknya ibu dibuka. Nah. Ayo. Lari itu setan gitu ya Pak ya. Setannya mendekat. Setannya lari ya Jumarko mendekat. Jadi pada saat ibu datang, godaannya kakinya ibu langsung. Nah. Atau ibu remes alat kelamin ibu, balurin ke kakinya yang pegel. Akhirnya setannya pergi. Ibu ngantuk, remes alat kelamin ibu, taruh di mata. Ibu nguap terus, remes alat kelamin ibu, taruh di mulut. Setan dari segala macam. Setan tuh ganggu ya Pak. Semua Bu. Makanya digerakin. Ibu heran, Neng duduk sampai mati terbit gak bangun-bangun kuat. Karena alat kelaminnya Neng pulan. Alat kelaminnya ibu perak. Jumarko mesem-mesem doang. Aduh. Jadi ibu harus lawan Bu. Ngantuk, colek alat kelamin taruh di mata. Nguap, colek alat kelamin taruh di mulut. Kakinya mulai kemeng, colek alat kelamin balurin di kaki. Demi 10 miliar Bu tanpa kerja. Saya nggak setuju ibu kerja. Saya nggak setuju. Bu, ibu pernah gak yang namanya denger ceramah dari Blitar namanya Gus Idam?
ceramah Ramah. Gus Idam dari Blitar. Apa yang dilakukan sama dia? Dia lawan godaan setan. Dia lawan godaan setan. Iya. Dia lawan godaan setan. Dia ngaji. Ngaji dan ngaji aja Gus Idam. Iya. Temen-temennya bilang ngapain lo ngaji jauh-jauh ke Kediri, ke Ploso. Mendingan kita kerja. Nih gue gajinya gede. Nih gue punya mobil. Gue diremehin begitu. Gue lawan, gue ngaji. Gue lawan, gue ngaji. Gue lawan, gue ngaji. Sekarang Gus Idam kaya raya di Blitar, Bu. Yang datang presiden, wakil presiden, menteri, pangdam, kapolda, dirjen, pengusaha. Semua datang ke pengajian Gus Idam. Apa yang dilakukan sama Gus Idam? Ngaji, 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 dan ngaji. Gak ada amalan yang lain. Kita harus pakai jalur ini. Gak ada, udah ngaji aja, baca Quran. Baca Quran, ayo baca Quran. Ayo baca Quran gitu. Akhirnya apa sekarang dia? Orang terkaya di Blitar. Mobilnya luar biasa. Gak ada satupun yang beli. Pondok pesantrennya besarnya luar biasa. Jamaahnya jutaan. Dia mau ngaji di Depok jutaan. Dia mau ngaji di Lampung jutaan. Dia mau ngaji di Kalimantan jutaan. Masih muda, berumur 31. Iya, mudah. Nah, mbaknya lawan dengan ngaji. Ngaji, ngaji, ngaji. Akhirnya mbaknya diangkat derajatnya sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ketemu cowok ganteng kaya raya. Amin. ya Nah, Rabbal nanti Alamin. mbaknya mau beli apa? Aku mau beli itu. Beli. Saya mau beli apa? Mau beli royal. Amin, amin ya Allah. Yang penting baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bikin takjub Allah, bikin takjub Allah, bikin takjub Allah. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran gitu. Berarti ini saya udah disabda sama Pak Iya. Haji ya? Alhamdulillah. Amin. Nanti saya sabdain, Haji Marco nanti sabdain. Tidak ada sabda saya yang gagal, nggak ada. Amin, amin, amin. Saya ya belum Allah. pernah dengar sabda Iya. saya gagal. Nanti disabdain. Iya. Habis Amin, ini ya pas Allah. acara mau tutup ya. Iya Pak Haji. Gitu. Alhamdulillah. Habis ini bapak baru ibu lagi ya. Iya. Kasih Iya. pinjem mic ke bapak. Pak, hey, tidur loh. Usianya 60. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Aduh, si bloon lupa. Kalau tahun 57 berapa? 57. Oke, terus sekarang Bapak kegiatan apa sehari-hari? Kegiatan ya duduk jalan. Deketin sebentar. mic-nya. Deketin mic-nya. Duduk jalan sebentar baring-baring. Itu aja kegiatan. Kalau misal kata teringin pergi tempat kawan. Coba interogasi dulu, Bos. Daripada gue ngamuk, Bos. Ngomongnya pelan-pelan. Lo interogasi. Ya. Daripada gue interogasi, gue ngamuk. Reyok Ponorogo. Nggih. Nggih. Ponorogo ini pundi, Mbah? Lo Ponorogo beton. Kidul alun-alun. Alun-alun ngidul. Etan Tengkok. Lor Oh. Jedes. Arah Gontor. Nah. Nah. Niki berangkat ke Ponorogo langsung. Nggih. Nom- Kan Ponorogo mau dugi dugi Jogja dugi niku mak rumput ini. Pagak apa? Terminal mriki niku. Laladon, Bubulak. Bubulat, Iki lho kan iki lho. Liwiliang. Siang, Liwiliang. Sing niku mriki angka 50 ngecek niku. Napa? Cikampak. Barangang Siang, Ciawi, Bogor. Bogor. Lo ketularan bloon. Bogor, Si tapi bloon menularkan bloon. napa niku jenenge terminale Bubula. Bubulan. Padahal udah disebutin. Tapi nggak peka. Namanya si bloon. Nanya, Bos. Daripada gue emosi, tanya dulu, interogasi dulu. Bapak kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya apa di rumah? Nggih, maklum wong kula tiyang sakit nggih kula sanjang. Sakit. Oh, Sakit nggih. nopo? Takonin. Sakit polo. Mboten sakit rumiyin pangkale ketabrak. Uh, Jembatan. Ketabrak truk tahun pinten?
Niku tahun 2023. Kenapa mboten pejah? Kenapa nggak mati? Alhamdulillah, banyak tiang nangisi utawa Kenapa? Deketin mic-nya, sebelum gue emosi. Tonggo niku nangisi kali kula. Napa? Angkul ngoten kali nangis. Sing nangisi sinten? Yang nangisin siapa? Nggih kanca utawa tangga. Kula balik ke rumah sakit niku kula wasul niku dirangkul ditangisi. Lah, Ngopo nangisi wong wis tuwa? Nah, niku kula sing mboten paham. Iya. Nangis iki napa nangis? Ganteng boten, Napa nangis? mancung boten, putih boten. Pakai bahasa Indonesia ya. Ganteng tidak, putih tidak, mancung tidak, Pokoknya tinggi habis. tidak. Pokoknya habis-habisan. Udah hitam, jelek, pesek, pendek. Berarti yang nangisin tuh rondo-rondo ya. Enggak nangis ini kok iso urip meneh ngopo Pak De? Napa tiang Kok bisa hidup? Ngapain lo hidup lagi, Pak De? selamat lah niku kula mboten. Orang mah dia hidup alhamdulillah, kita malah ngenyek. Betul tuh. Saya balik dari rumah sakit tuh orang peluk saya sambil nangis. Wow. Tapi saya heran saya kenapa kok ditangisi? Nangis sedih Iya, kan malahan. kalau bisa Bapak dikubur hidup-hidup di zaman itu. Kenapa nggak dikubur hidup-hidup? Malah dipelihara sampai sekarang sehingga datang ke RDAY. Bapak tahu RDAY dari mana? Bapak jauh dari Ponorogo sana. Saya terutama dari adik saya di Kalimantan. Ya, Yang kedua saya memang sengaja nengok sendiri, saya buka dari Google. dari Google. Dogel. Dogi. 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 Dari Google. Ya, Google. Terus waktu itu ditanya, ditaruh di WA, dikasih kode. Saya taruh juga itu, tapi saya ya baru 2 kali nengok. Waktu itu saya tengok pas Pak Haji di ada orang perempuan masalah anaknya sakit-sakit gitu kan. Iya. Jadi kalau adik saya nggak tahu wong dia selalu nengok. Cuman adik saya maksa suruh ke sini dan saya pikir-pikir ya memang adik saya sarannya betul. Adik Bapak yang tinggal di mana? Tinggal Kalimantan. Oh, dia maksa Bapak harus ke RDAY. Harus berobat ke RDAY. Ya bukan diharuskan, tidak. Kakang saya kasih saran, Kakang pergilah sana. Gitu. Kan ongkosnya mahal dari Ponorogo ke Bogor. Ya dibilang kalau bagi saya ya mahal, tapi kalau bagi orang kaya ya enggak lah. Berapa ongkosnya sampai sini tadi dari Ponorogo? Berapa ya? Si Bloon mikir. Iya, dah lupa dah. Sebab dah barang dah hilang, jadi saya enggak anu. Terus Bapak jadi keluhannya apa? Kalau boleh tahu. Ini Sekarang. sakitnya 3 macam, Pak. Apa aja? Dari sini ke bawah panas. Panas. Kalau panasnya kuat, ini timbul. Ini sakit juga sini, ujung jahitan ini. Ya. Ujung jahitan dengan sini rasa sengkil kata orang Jawa. Iya, betul. Itu yang jadi anu. Kalau kumat, sini sakit, saya nggak ada tenaga. Iya. Cuman tidur terlentang, lengan lurus, kaki lurus. Deketin mic ya, deketin mic. Gimana coba ulangi lagi. Jadi kalau misal kata panasnya kumat, saya tidur itu cuma terlentang. Ya. Kaki ya tangan lurus gini, kaki lurus sudah. Oke. Misal kata kalau tangan kuat-kuatnya panas, ngangkat tangan ini terasa berat. Iya. Susah. Kalau ngangkat kontol gimana? Nggak pernah ngangkat itu. Masih bisa ngaceng nggak? Oh, alhamdulillah Mas. Kapan terakhir ngaceng? Terakhir. Ya kalau terakhir itu bong tiap malam lah. Ngaceng. Bisa buat ngangkat besi alat laminnya. Masalah itu saya nggak tahu. Bisa Nanti dicoba ya. Kita ada barbel. masalah itu. Terus Bapak udah berobat kemana? Kata orang-orang sakitnya apa? Saya selama balik di rumah setahun ini kalau saya urut sudah 21 kali urut. Apa kata tukang urut sakitnya apa? Ya
nggak ada bilang sakit apa-apa, nggak bisa, nggak bilang. Jadi Cuman diurut ya sehari 2 enak, nanti balik lagi. ya. Terus kalau masalah dokter ya sudah berapa kali dokter. Kata dokter sakit apa? Kata dokter kan disuntik itu 1 hari ringan badan, panas Jadi saya datang jarang 4 hari, datang situ lagi. Pak, maksud saya obatnya tidak beli. Misal kata bukan tidak beli obatnya, kualitasnya itu bagi saya tidak beli. Dokter nggak mau. Ya. Karena kalau didobelin nanti overdosis. Mungkin. Ya. Saya benar nggak tahu. Bapak coba diri. Bapak diri. Kalau Diri. kalau lepas duduk ini kadang-kadang kunang-kunang, Pak. Iya betul. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Siap? Pelan-pelan. Dulu diem. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sip. Oke. Nama Bapak. Mariuli. Deketin mic ya. Mariuli. Bin. Katiman. Oke. Lahirnya di mana? Di Pranggen Beton Siman Ponorogo. Oke. Berapa bersaudara? 6. Oke. Anaknya berapa? Belum ada. Oke. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sendirian. Oke. Oke, duduk. Pak, jadi Bapak ini sakitnya karena ketempelan. Jadi ada orang sakit, dibesot sama orang pinter, diambil penyakitnya, terus dia ngelempar. Des! Nempel ke Bapak. Gitu. Jadi Bapak nggak disantet, Bapak nggak diguna-guna. Bapak bukan sakit apa-apa, tapi karena ketempelan. Jadi penyakitnya orang dekat rumah Bapak, dekat tetangga Bapak, diambil sama yang ngobatin. Set, lempar, des, mencelok di Bapak, plus. Jadi Bapak hidupnya sial mulu. Sial mulu. Kalau Bapak begitu bilang saya percaya. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Sebab apa? Abang saya sendiri aja sekarang ini nampak menghina dan tak gobres lah dengan saya. Iya, Bapak tuh kayak orang Itu terhina. abang kandung. Iya. Saya umat ini kan, terus saya datang tempat Kakang, Kang, sakit saya kok begini-begini gimana Kang? Bapak diobatin dimanapun nggak akan sembuh. Yang bisa nyembuhin cuman Allah Subhanahu Wa Taala, wasilahnya ilmu kearifan lokal. Jadi Bapak nanti di RDAY diobatin pakai ilmu kearifan lokal selama 9 hari. Jadi Bapak harus tinggal di sini dikasih air asinan. Selama 9 hari Bapak di riung di masjid RDAY. Bayar gak? Gratis. Makan gratis. Nginep gratis. Diyasinin gratis. Semuanya gratis. Karena kita kurang tumbal 1 orang lagi. Bapak tuh penyakit ketempelan bos. Aduh. Untung lo privat. Kalau nggak privat lo aduh mati berdiri. Mati berdiri tuh maksudnya tersiksa. Udah duit habis. Kehormatan nggak ada. Nggak dikajenin. Nggak dihormatin. Tuh. Jeleknya tuh si penyakitnya. Ya ini buka aib abang saya. Nggak apa-apa. Coba cerita. Kalau abang saya tuh kalau saya kasih apapun mau. Ya. Tapi bila tanya saya tanya Kang saya sakit begini-begini. Nggak peduli dia. Iya. Betul? Karena Bapak ditutup auranya sama si setan itu. Jadi harusnya ini penyakit adanya di ibu. Diangkat sama yang ngobatin. Dia nggak mau pusing. Lempar aja ke siapa aja. Just. Pas Bapak nguap pada saat itu. Masuk. Lep. Ya udah sampai sekarang. Tapi tenang bos. Nanti berobat di sini sembuh total. Alhamdulillah. Gampang, gratis, nggak pakai mahar-maharan. Nginep gratis, makan gratis. Air asinannya gratis, setiap hari dibuatin. Diriung sama anak yatim. Abis asar. Pokoknya Bapak kalau abis asar wajib ke masjid diriung nanti. Dipegang sama anak yatim.
Selama 9 hari nanti lihat. Kalau memang setannya bandel, hajar lagi pakai 9 hari yang kedua. Harus sembuh. Bapak kalau nggak sembuh nggak boleh pulang. Kenapa? Karena Bapak ini banyak nolong orang. Gitu loh bos. Banyak orang yang sayang sama Bapak. Bapak harus sembuh gitu loh bos. Setuju gak omongan gue? Kenapa setuju? Pakai mic. Gak boleh nangis pakai mic. Ayo, kontolnya jangan dipegang, lepas. Nah gitu. Lu mau ngomong aja megangin kontol. Kontolnya lepas. Ayo ngomong gimana? Betul. Kenapa betul omongan saya? Sesuai dengan bukti. Apa buktinya? Kan saya nggak tahu. Kan saya baru kenal Bapak barusan. Pegang mic-nya. Pegang mic-nya, deketin. Nah, apa buktinya? Kok saya tahu ngomong begini? Apa buktinya dari Bapak? Ayo. Ya, dengan orang-orang, dengan saya itu saya buktikan betul. Ah. Buktinya gimana? Ayo. Coba bukti gimana? Buktinya gimana? Kok saya bisa ngomongnya pas? Karena Bapak masih banyak yang butuhin Pak. Tapi Bapaknya udah nggak kuat. Bapak tuh nggak bedanya sama saya. Banyak orang yang butuhin saya. Tapi banyak juga orang yang pada sirik sama saya Pak. Tapi saya lawan. Ini yang nggak suka sama saya udah 10 orang nih. Saya hajar udah mati 6 nih. Tinggal 4 yang belum mati. Gue kejar terus. Nah Bapak juga begitu. Harus sembuh. Harus sembuh ya. Amin. Iya. Gratis pengobatannya. Gratis. Makannya gratis. Nggak ada biayanya, nggak ada. Maharnya nggak ada. Sehat. Ya. Yang penting Bapak udah ketahuan dulu. Udah terdeteksi penyakitnya. Penyakitnya karena ketempelan. Penyakitnya orang dilempar pindah ke Bapak. Jadi bukan disantet. Bukan. Tapi bisa sembuh. Bisa. Oke? Seneng gak? Coba ketawa. Gue seneng dia ketawa. Tadi kayak manyun aja lu. Ketawa. Mana ketawanya? Ayo guyu. Guyu maning. Aduh. Tenang bos. Bapak penyakitnya ringan. Yang disantet Pak orang Bondowoso, orang Situbondo. Udah disantet 5 tahun. 11 tahun dari Wonosobo, 11 tahun. Sembuh total. Yang disantet dari Jogja. Apa bedanya Pak Haji kalau orang disantet? Utangnya nggak lunas-lunas. Kalau orang disantet, asetnya kejual. Asetnya disita. Bisa nggak Pak Haji? Utangnya lunas? Pasti bisa. Nanti kan dengan privat ketahuan. Kalau nggak privat ya nggak bisa ketahuan lah. Ini kan Bapak maksain privat, ya kan? Coba kalau Bapak tadi nggak privat, Bapak di luar, apa ketahuan penyakitnya? Enggak lah. Makanya privat paksain, privat paksain, privat paksain, privat paksain, privat paksain, privat paksain. Biar kelihatan. Separah apa? Nggak tahu aja nggak parah, ringan. Cuman penyakitnya ketempelan. Gitu loh. Nanti diobatin. Saya bikin air asinan setiap hari. Nanti Bapak diasinin sama anak yatim. Dipegang dari ujung pala sama ujung kaki. 9 anak yatim yang masih kecil-kecil, yatim kurung. Sembuh gak? Pasti sembuh. Nanti Bapak sugih lagi, punya duit lagi, banyak duit lagi. Nanti Bapak dipandang sama masyarakat di Ponorogo. Gitu loh bos. Nanti Bapak banyak nolong orang lagi. Ya. Jadi Bapak nginep di sini. Bapak dari Ponorogo ke sini sama siapa? Sendiri. Oke, Bapak nginep di sini bisa gak? Insya Allah. 9 hari. Bisa. Kan gak bayar gratis. Insya Allah. Makan gratis, air asinan gratis, diriung gratis. Pakai sedekah gak Pak Haji? Enggak pakai sedekah. Kan Bapak lagi gak pegang uang. Nanti kita yang talangin sedekahnya. Emang ada Pak Haji? Pak, dulu 2011 saya bikin yang namanya acara door to door. Coba cerita door to door. Amplopnya dari mana? Gimana ceritanya? Zaman dulu Pak 2011. Dan banyak yang pada cair 200 miliar. Coba cerita. Iya dulu itu
Pak Haji punya program door to door, artinya sedekah yang dikirim langsung ke rumah anak yatim oleh para donatur maupun tamu-tamu anak yatim. Sebetulnya amplopnya itu dari Pak Haji untuk anak yatim dan dimulai dari pagi setelah sholat subuh. Udah mulai dur Ya. habis subuh. Sampai ntar malam tahajud jam 12 malam. Ya. Jadi datang ke rumahnya masing-masing, itu tamu-tamu itu pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, mereka itu Gratis Pak, motornya semuanya. gratis, bensinnya gratis, uang sedekahnya amplopnya gratis Pak. Ya. Dan rumahnya itu nggak berdekatan Pak. Di gunung-gunung. Jauh-jauh. Ada di pinggir kali, di gunung, di sawah, ada sebagian yang naik motor sampai motornya tuh masuk ke dalam sawah, nyungsep di sawah. Sampai sekarang mereka alhamdulillah sudah pada Terkabul. Salah satunya kemarin yang ngasih saya mobil Robicon. Iya, datang Namanya kemarin. Bu Rini. Ya, betul. Datang sama putrinya Putri datang. namanya Audi. udah punya cucu 2. Iya, Sekarang tinggalnya di perumahan mewah Jakarta Barat. iya. Perumahan yang paling mahal tuh. Harganya yang 30 miliar. Perumahan apa tuh namanya satu rumah tuh. Di Jakarta Barat tuh. Dekat Puri. Dekat Puri. Dia datang ke sini tadi malam. Kemarin malam. Iya. Makasih ya Pak Haji. Saya dipaksa sama Pak Haji. Sedekah. Nah dia yang ngasih saya mobil Robicon. Ngasih saya Mercy E320. Dia ngasih mobil saya Honda Jazz putih. Dia ngasih mobil saya CRP. Betul. Dia ngasih 4 mobil. Namanya Bu Rini. Iya. Suaminya namanya Pak Sutan. Nah, Bapak nanti bisa. Tenang aja Pak. Itu pasien saya 2011. Pasien saya 2007. Betul. 2007. Namanya Bu Rini. Betul. Tadi malam datang kemari. Kemarin malam datang kemari. Bapak juga harus. Ya. Gratis. Karena saya lihat Bapak. Wow. Tapi Bapak saya lihat udah sehat, tenang aja ya. Bapak tunggu sini dulu, bikinin air asinan sebentar di belakang. Saya mau Bapak jalan normal. Amin. Mumpung di sini. Bikinin air asinan, sebentar aja bikinin air asinan. Sebentar ya, Bapak nanti minum ya. Biar normal ya. Langsung sembuh nih. Tapi harus dilanjutin ya, 9 hari ya nginep di sini ya. Penginapannya gratis. Air asinannya gratis, namanya tulis. Mariuli. Yuli. Kenapa nggak diganti namanya MacGyver? Nah, tuh ketawa. Si goblok. Nah, Bikinin bos, air asinan bos. Agak cepet bos. Nanti manjur ya Pak ya. Saya mau Bapak bisa jalan bolak-balik dari sono ke sini 9 kali. Kok gitu Pak Haji? Lawan setannya tuh. Kan sekarang setannya berhadapan sama kita. Biarin. Gue buktiin bahwa air asinan gue lebih manjur daripada setan itu. Ntar ya buktiin ya. Ini udah tanggung nih Pak. Udah tanggung lo datang kemari. saya 3 malam. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Blow on. Nah si blow on. Ayo blow on. Saya 3 malam nih dah bersyukur alhamdulillah. Sebab saya sembahyang bisa berdiri. Wow. Sebelum saya berangkat nggak bisa duduk, pasti saya duduk. Itu pun bila mau sujud kaki ini diangkat. Iya. 3 malam nih alhamdulillah berangkat dari rumah di Jogja 1 malam saya alhamdulillah bisa berdiri, bisa rukuk. Wow. Bangunnya aja. Iya. Bangun berdiri itu susah. Nanti normal Pak. Malam tadi di ini Bubulak itu. Di Bubulak, terminal Bubulak. Aku tidur di musola jadi sembahyang itu alhamdulillah bisa berdiri juga. Iya. Terus tadi begitu juga jadi 3 malam nih alhamdulillah. Udah ada perkembangan ya. Udah bersyukur. Nanti Bapak saya kasih air asinan hari ini. Bapak minum sebotol kecil aja. Jangan yang gede dulu, botol kecil. Iya. Besok baru kita bikin pakai galon. Iya. Bohong tuh setan yang gak kocar-kacir. Sekarang setannya masih di Bapak nih. Kita lagi ada depan sama setannya. Biarin aja. Saya panteng nih. Gue kejar lo. Tenang aja. Ya, santai ya. Ntar minum ya. Bapak harus bisa jalan 9 kali bolak-balik. Bapak harus bisa jalan 9 kali bolak-balik. Hari ini, malam ini ya. Ya. Sekarang paksain. Soalnya Bapak udah mulai kuat. Setannya udah mulai ketar-ketir nih berhadapan sama kita. Tenang aja. Saya seneng Pak. Kalau Bapak sembuh aja saya seneng banget. Kenapa seneng Pak Haji? Karena Bapak masih dibutuhin sama orang Ponorogo. Banyak orang yang
mau cari manfaatnya dari hidupnya Bapak. Sayang Pak. Kalau Bapak sampai lewat, saya nggak mau Bapak sampai lewat. Tahu gak lewat? Mati, gue nggak mau lo mati. Kalau bisa lo dikubur hidup-hidup aja. Oke? Iya. Seneng nggak ketemu saya? Alhamdulillah suka. Mana? Kok suka? Kalau suka homo dong lo sama gue. Hei, apa yang Bapak suka dari saya? Kan saya ngomongnya cempreng, ngomongnya ketus. Apa yang Bapak suka dari saya? Dalam perasaan saya macam kata Bapak ini macam betul jujur. Hah? Macam betul jujur. Kalau saya bisa sembuh itu perasaan saya udah jujur. Itu maka saya suka. Saya setuju. Sebab saya sendiri teringin sehat. Iya pasti sehat Pak. Makanya Iya, lawan dulu setannya yang di badan Bapak ya. Iya, insya Allah. Lawan dulu setannya ya. Kita berjuang bareng-bareng. Bapak semangat, saya juga semangat ya. Iya. Itu lagi dibikinin air asinan sebentar aja. Nggak lama kok bikin. Bapak minum sebentar, Bapak nanti bisa jalan. Kalau Bapak bisa jalan 9 hari. Kalau memang kurang-kurang dikit tambah lagi 9 hari. Berarti biaya lagi dong Pak Haji. Gratis. Nggak bayar, yang penting Bapak harus sembuh. Emang bonusnya apa Pak Haji kalau saya sembuh? Saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Bapak juga begitu bisa nolong banyak orang di Ponorogo ya. Nanti ilmu saya dipraktekin di Ponorogo ya. Insya Allah. Ilmu saya dipraktekin ya. Buat bantu orang di Ponorogo ya. Nanti RDAY buka cabang Ponorogo gitu ya. Insya Allah. Nah, nanti Bapak jadi reok ya. Oke, ada lagi yang mau diobrolin sambil nunggu air asinan? Coba, apa yang mau diobrolin? Lagi dibikin air asinannya. Jangan nangis. Enggak ada. Jangan nangis, saya nggak mau nangis. Jangan. Apa? Saya nggak bisa buat istilah acara-acara atau kata-kata yang anu itu saya nggak bisa. Maksudnya? Maksudnya misal kata buat cerita-cerita atau anu saya nggak bisa. Pak. Saya ini apa adanya gitu aja. Kalau bisa kata ditanya gimana ya begini. Udah. Nanti kan Bapak testimoni di sini. Bapak nanti testimoni. Saya orang Ponorogo, sakit saya udah parah. Saya tidak disantet, saya tidak diteluh, saya nggak dikirim guna-guna. Tapi saya ketempelan guna-guna. Saya ketempelan santet, ketempelan. Saya bisa sembuh total. Saya meraktekin ilmunya RDAY. Iya, Buat iya. teman-teman yang pada mau tanya-tanya di Ponorogo, di HP saya nomor ini. Nah, nanti Bapak kan dihubungi sama teman-teman. Bapak ajarin, oh saya dikasih Pak Haji air asinan. Bayar gak Pak berobatnya? Gratis. Nginepnya? Gratis. Makannya? Gratis. Gitu. Sedekahnya? Gratis. Jadi Bapak nanti kalau sehat, Bapak nggak usah sedekah. Tapi Bapak sedekah profesi. Apa tuh sedekah profesi? Kebetulan anak yatim paling suka badut. Kita udah bikin baju badut tapi nggak ada yang pakai. Nanti Bapak yang pakai gimana? Bapak pakai baju badut, bisa gak? Saya nggak pernah badut, Pak. Bapak cuman pakai aja bikin anak yatim tertawa terbahak-bahak biar setannya takut. Insya Allah. Nah, ya kan lumayan. Daripada Bapak pakai baju belangkon. Ini biar diserahin sama Haji Marco aja. Udah? Air asinan? Oke, pakai sedotan. Nih Pak, air asinan nih Pak. Manjur banget. Pegang Dek. Pak Haji, kelebihan air asinan apa sih? Bisa tanah kebeli. Bisa utangnya lunas. Bisa buat jual ruko. Bisa buat bayar cicilan. Nah, minum dulu pelan-pelan. Minum dulu pelan-pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baca pelan-pelan. Pelan-pelan minum air asinan. Enak air asinan pelan-pelan. Air asinan enak air asinan. Iya dikit-dikit pelan-pelan aja pelan-pelan. Pelan-pelan air asinan. Manjur Pak, nanti Bapak bisa cair 10 miliar. Oke, dah cukup. Nanti dihabisin malam.
Oke. Pelan-pelan. Sip. Pelan-pelan. Ya, lurusin. Nah, sip. Lurusin. Oke. Jidatnya, Bos. Ya, jidatnya, Bos. Nah, sip. Jidatnya ya, Bos. Nah. Lehernya, Bos. Lehernya, Bos. Nah, pelan-pelan. Ya. Oke. Kameramennya kemana sih? Pada pulang. Shoot dong, Bos. Shoot dong, Bos. Shoot, Bos. Shoot, Bos. Dari sini, Bos. Shoot, Bos. Shoot, Bos. Oke. Shoot, Bos. Ya, oke. Angkat sarungnya. Sip. Nah, sip. Oke, sip. Oke. Oke, sip. Sip. Oke. Bapak berdiri. Bapak berdiri pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ya, lurus dulu pelan-pelan. Ya. Sip. Lepas. Nah, tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Ya. Oke, turunin. Sip. Ya. Tangannya ke atas. Oke, lurus lagi. Sip. Up. Turunin. Ah, bangkunya angkat bisa gak? Oke. Naikin ke atas. Sip. Oke, turunin. Oke. HP-nya tinggal di sini dulu ya. Iya. Nih, HP-nya tinggal di sini dulu. Bapak madep ke belakang, jalan ke belakang, balik ke sini lagi. Pelan-pelan. Sip. Iya, ke sana ya. Pelan-pelan, yuk. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Up, balik sini. Ya, pelan-pelan ya. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya. Sip, pelan-pelan ya. Up, bentar ya. Kameramen, sarungnya digulung ke atas bisa gak? Biar setannya kabur. Digulung gini Pak, digulung. Jangan dicincing, digulung. Nah, digulung. Digulung dulu ya Pak. Ini manjur Pak, ini istrinya 5. Istrinya 5. Bapak istrinya baru 1. Ya, nanti saya tambahin ya. Sip. Oke, cincing biar setannya kabur. Oke. Turunin. Bawa naik ke atas. Sip. Oke. Turun. Oke, sekali lagi. Sip, turun. Ya, berbalik. Jalan lagi. Sip, jalan lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Sip, balik lagi. Ayo maju. Ya, pelan-pelan. Sip. Baru 2. Pelan-pelan. Ayo, sip. Oke, balik lagi. Sekali lagi, balik lagi. Ya, sip. Ayo, jalan. Jalan. Pelan-pelan ya. Sip. Sip. Ya, oke. Balik lagi. Sip. Ayo, balik lagi. Sip. Oke. Sip. Naikin ke atas tangannya. Ya. Turun. Sekali lagi. Turun. Oke, balik lagi ke atas. Balik lagi ke depan. Jalan. Oke. Pelan-pelan. 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 Ya, balik lagi ke sini. Ya, terus. Ya. Terus. Terus. Ya. Terus. Ya, balik lagi. Baru 4. Balik lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Sip, balik lagi. Sip, balik lagi. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Oke, sekali lagi. Naik ke atas tangannya. Ke atas. Nyas. Turun. Oke, naik lagi. Oke. Turun. Oke.
Balik sana. Yang keenam. Maju pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Sip, balik lagi. Oke. Alhamdulillah. Pelan-pelan ya. Ayo pelan-pelan. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Sip. Oke. Sekali lagi. Ayo balik. Yang ketujuh. Ayo. Sip. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Up, balik lagi. Yang ke-8. Sip, balik lagi. Sekali lagi yang ke-9. Balik lagi, sekali lagi ya. Oke. Sip, balik lagi, sekali lagi. Yang ke-9 nih terakhir. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Sip. Pelan-pelan. Jangan pulang, sini dulu. Setan mau keluar aja. Sini lu. Ketemu gue lagi lu. Gelok lu. Sini terus. Oke. Alhamdulillah. Kasih bangku lagi bos. Duduk bos. Deh, sehat 9 kali. Tuh bisa ketawa. Tadi boro-boro ketawa. Duduk lu. Sini. Sini lu. Sini lu. Ntar gue kubur hidup-hidup lu. Sip. Mana ketawanya? Nah, alhamdulillah. Ketawa lagi. Nah, senyum. Nah, oke. Alhamdulillah. Nih, HP-nya boleh pegang. Coba, Bapak, perasaan apa tuh? Saya suruh jalan 9 kali. Harusnya kan Bapak nggak kuat. Coba. Ya, rasa keringan tuh tadi. Iya. Cuman ada kalau saya bawa jalan itu ada rasa macam terasa anyep dingin. Iya, ya. Itu setannya udah mulai turun. Ya, alhamdulillah. Setannya udah mulai turun. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi Bapak di sini 9 hari ya. Insya Allah. Nah, Put, kasih dia duit 10 ribuan. Kasih duit 10 ribuan. Kalau Bapak mau jajan, nih saya kasih duit ya. Tapi Bapak makan di kantin gratis ya. Jadi Bapak nanti makannya di kantin. Tahu gak kantin situ tuh? Ibu itu. Nanti Putri bilang ke dia, makannya gratis. Ini 10 ribuan, saya kasih 30 lembar. Buat pegangan Bapak aja kalau Bapak mau beli-beli apa ya. Ini buat pegangan uang recehan ya. Karena di sini murah-murah semua ya. Dari saya. Kalau Bapak nggak mau jajan ya dipegang duitnya ya. Buat pegangan ya. Jangan dijajan, jangan dipakai apa, jangan ya. Nanti kalau ke kolam renang Bapak ikut kolam renang. Kasih Put. 10 ribuan 30 lembar. Syaratnya mesti 30 lembar. Karena jinnya yang ada di badan Bapak 30 ekor. Kanan, kiri, atas, bawah. Wow. Nih. Jangan buat jajan ya. Kalau jajan di kantin gratis nggak usah bayar. Nanti Putri yang bilang. Sama petugas kantin. Ada bapak-bapak dari Ponorogo. Yang hitam, yang jelek, yang pesek, yang pendek. Udah diciriin nanti ya. Makanya gratis. Oke? Nih 300 ribu. Pegangan dari saya. Ngambil berkahnya ya. Jangan lihat dari nilainya ya. Pegangan. Nanti cari penginapan yang di bawah dulu aja. Masih ada nginep di sini. Bikin kelapa hijau. Direbus. Sehari 3 kali kelapa hijau. Bikin air asinan. Segalon langsung. Bapak minumnya nggak boleh selain air galonan sama air rebusan kelapa hijau. Nggak boleh ya. Iya. Jadi minum air lain nggak bisa. Nggak boleh. Oke, alhamdulillah. Nggak boleh. Bapak harus minum air asinannya RDAY. Insya Allah. Nanti saya bisa punya uang nggak 10 miliar? Bisa Pak. Nanti saya ngerjain, tenang aja. Nanti kamarnya disiapin. Nih minum Put, lagi Put. Nih. Ini podo-podo wong Jawa Timur. Ini orang Jawa Timur. Lamongan. Lamongan. Bapak kan Ponorogo. Ki Lamongan. Pelan-pelan minum. Tuh setannya udah mulai kocar-kacir tuh. Tenang aja. Alhamdulillah.
Nggak apa-apa. Karena di perut Bapak isinya jin semua. Jin semua. Klo, hajar pakai air asinan. Air asinan bisa buat apa aja sih Pak Haji? Bisa buat lunasin utang. Bisa buat bayar cicilan. Bisa buat jual aset. Bisa buat larisin dagangan. Usaha apa aja manjur Pak. Apalagi Bapak. Gratis. Nggak usah beli. Nggak ada mahar-maharan. Saya nggak setuju pakai mahar. Alhamdulillah. Habis. Ya wis. Alhamdulillah. Keluar tuh. Penyakitnya keluar. Tanpa dipaksa keluar sendiri. Alhamdulillah. Bagus manjur ya. 9 hari ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Setiap sore habis asar. Bapak wajib ke masjid. Nanti bilang sama Ustadz. Diriung sama anak yatim. Diriung sama anak yatim. Kalau hari Sabtu. Bapak harus naik odong-odong gratis. Nanti dikerubungin sama anak yatim. Bapak duduk nanti dikempit sama anak yatim. Hari Minggu Bapak ke kolam renang. Nanti Bapak ijab sama anak yatim di kolam renang. Dari sini naik odong-odong gratis. Nanti ditemenin, nanti ada Haji Marco. Bapak harus sembuh. Karena Bapak banyak manfaatnya di Ponorogo. Banyak orang yang butuh Bapak. Nanti Bapak uangnya banyak. Bantu orang Ponorogo sana. Oke? Sehat ya? Ibu ada pertanyaan lagi ya? Kasih mic-nya Pak ke mbaknya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Sebelum Haji Marco nyapdain. Air asinan juga saya bisa Pak. Enggak, mbaknya baca Quran dulu. Baca Quran. Ya, baca Quran dulu. Iya Pak. Yang tadi 10 dulu dikerjain. Iya Pak. Nanti mbaknya kan dapat dari saya 10 miliar tunai. Ibu juga dapat dari saya tunai 10 miliar. Amin. Ikut sayembara saya dulu Bu. Iya Pak. Ikut sayembara saya dulu. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran dulu 12 juz. Ya. Nanti kalau ibu udah baca, kan nanti ibu tinggal kirim rekening ke saya, nanti saya transfer tunai. Bapak juga nanti saya transfer. Yang penting Bapak sehat dulu. Ya, jadi Bapak nggak saya bebanin untuk baca Quran ya. Namanya siapa hajatnya sebut, sabdain. Namanya siapa hajatnya sebutin. Namanya Bapak hajat sebutin. Ibu nama siapa? Hah? Apa? Ibu Reni Indrayani. Ibu Reni. Bapak? Mariuli. Mariuli ya. Oke. Sabdanya 3. Ibunya, mbaknya, bapaknya. Jangan diborong. Saya maunya sendiri-sendiri. Karena ini alat kelaminnya perak, ini alat kelaminnya pulen. Gue maunya pisah. Jadi ibu Ya. namanya Ibu Reni Reni. Indrayani. Mbaknya itu katanya Teneng. Bukan? Neneng Jayanti. Jayanti. Oke. Mulai. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Dari Tasik namanya Ibu Reni. Konon katanya pengen kembali rumah yang ada di Tasikmalaya. Cilacap. Gimana? Di Cilacap. Ya alhamdulillah di Cilacap. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air asinan lalu Bu Reni disembur. Bor. Kabul, rumahnya kebeli, adiknya normal dan tidak babuk lagi. Pasti. Kabul ya Bu Reni. Putrinya. Si alat kelamin pulen. Wow. Bukan si legit. Ya. Plus legit. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Teh Jayanti dari Tasikmalaya. Konon katanya Teh Reni ingin mendapat jodoh. Jayanti ingin mendapat jodoh. Kayak Raya, Tajam Wintir dan Ngaca. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air asinan lalu Teh Jayanti disembur. Bor.
Kabul. Segala menikah tahun ini dengan orang yang kaya raya, ganteng dan baik hati, juga soleh. Terakhir ngacang. Amin. Bapak. Pak Maruli ya? Hah? Maruli. Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya, Pak Maruli dari Ponorogo. Konon katanya Pak Maruli lagi ketempelan, hal goib, serem. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air asinan Pak Maruli disembur, bor. Pak Maruli sembuh, serta Nyaila bisa jalan normal, pasti kaya raya tajir mender, kabul. Amin. Buat teman-teman, besok hari Kamis malam Jumat di RDAY acara pencerahannya kita ganti dengan acara salawatan Nabi Muhammad SAW di masjid bersama 500 anak yatim. Jadi kita bikin salawatan bersama anak yatim. Jadi yang ngaji, yang salawatan anak yatim. Bapak dan ibu datang tinggal ngucapin hajat aja di dalam hati. Hajatnya apa? Cair 10 miliar tanpa kerja. Jual ruko. Tanah itu jadi milik saya. Rumah itu yang harganya 30 miliar jadi milik saya. Bapak dan ibu tinggal ngucapin hajat. Nanti anak yatim yang baca salawat. Jadi yang baca salawat siapa? Anak-anak yatim 500. Bapak dan ibu cukup ngucapin hajat. Datang duduk ngucapin hajat. Kenapa Pak Haji praktekin? Karena kemarin kita bikin salawatan api unggun 100% yang pada ijab terkabul semua. Makanya kita mau bikin salawatannya seminggu 2 kali. Kamis malam Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sama hari Jumat malam Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Seminggu 2 kali salawatan. Yang salawatannya 500 anak yatim. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Haji kalau saya jauh gimana? Bapak dan Ibu WA Japri ke saya. Ke Haji Dwi Susanto Japri hajatnya apa? Nanti diaminin sama anak yatim. Berapa nomor HP-nya Pak Haji? 087 877 18 16 18. Jadi Bapak dan Ibu Japri di HP saya hajatnya apa? Nama bin nama hajat. 087 877 18 16 18. 087 877 18 16 18. Buat Bapak dan Ibu yang ikut sedekah subuh, hari Kamis udah sedekah, udah transfer, dan hari Jumat udah sedekah, udah transfer, nggak usah japri saya, kan udah otomatis. Nanti disebutin buat tamu-tamu yang ikut sedekah subuh, tidak usah disebutin namanya, tidak menghilangkan manjurnya, langsung disabdain hajatnya 1000% terkabul. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang udah sedekah subuh nggak usah japri, yang belum sedekah subuh aja yang japri. Ya, boleh gak Pak Haji? Boleh lah, kan nanti kita bagi 2. Yang kelom pencapir, tau gak kelom pencapir? Apa tuh? Kelompok. Jadi nanti kita bagi 2 ijabnya. Yang kelom pencapir sama yang sedekah subuhnya nggak bolong. Bedanya apa Pak Haji? Ya kalau yang sedekah subuhnya nggak bolong, ijabnya berulang-ulang. Tapi yang kalau pencapir cukup sekali aja ya, jangan banyak-banyak. Kasihan anak yatim bengok-bengok. Nah jadi kita bedain. Jadi Bapak dan Ibu yang udah sedekah subuh nggak usah japri, kan udah ada transferan sedekahnya. Nanti kan dibacain sama ustadznya. Oke? Sampai ketemu hari Kamis malam Jumat jam 8 di Masjid RDAY. Sampai ketemu hari Jumat malam Sabtu di Api Unggun Jurit malam. Jadi acara pencerahan besok libur dulu, kita ganti dengan acara salawatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid RDAY bersama 500 anak yatim. Bapak nanti datang ya, duduk ya Pak ya. Ya, biar keluar
santetnya keluar pelan-pelan ya, nggak usah dipaksa. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam jam 8 sampai jam 10 malam bersama 500 anak yatim di Masjid RDAY. Sip, terkabul. Bos, terima kasih. Put, siapin kamarnya.